kesan Kang Halim pribadi terhadap Pak Harsono. Ini penting ini ya, agar kita tahu. Artinya ini situasinya biar tidak terlalu panas itu ya. Dalam Enggak, satu kami ini gitu bersahabat ya. Jangan lupa bahwa saya dan Pak Harsono ini bersahabat dan baik-baik saja hubungan saya dengan Pak Harsono itu secara pribadi itu baik-baik saja, tidak ada masalah. Jadi lebih mengoptimalisasi gagasan itu. Iya, iya. Tidak ada pengaruh dari partai politik, tidak ada pengaruh dari ormas untuk berpisah dengan Pak Harsono. Partai-partai politik yang mengusung saya tentu mereka punya apa ya? Punya pandangan mengenai Bantul ke depan dan mereka merasa ini harus ada kandidat yang bisa mewujudkan visi misi itu. Jadi kita diskusi ya, kalau soal pengaruh itu kita ini kan hidup di tengah masyarakat ya. Kita mendapatkan aspirasi ya, usulan masukan dari berbagai macam pihak termasuk partai politik itu ya, sehingga pada ujungnya saya harus dicalonkan oleh koalisi partai-partai politik ini. Kang Halim, ini ada rumor, ada logika politik yang itu bisa terbalik karena ada semacam mahar politik. Jadi logika terbaliknya begini, PKB ini kan kursinya hanya 6. Hanya 6, betul. Dan PDI itu 11. Dan ini kan logika politik yang nggak terbalik. Karena PDI mau menjadi AB2-nya Kang Halim. Nah, dan disitulah terjadi rumor, jenengan mengeluarkan banyak uang itu untuk enggak, sama sekali tidak ada mahar politik. Tidak ada? Sama sekali tidak ada mahar politik, sepeser pun tidak ada. Kerelaan PDI itu menjadi AB2 itu basis argumennya apa itu? Apa ya, ketemu gitu ya, ketemu dari sisi visinya itu ketemu dengan saya bahwa PDIP ini kan menginginkan Bantul ke depan itu Bantul yang lebih berpihak kepada wong cilik, Bantul yang lebih toleran dan melayani seluruh warganya tanpa sekat gitu. Sehingga atas dasar itu saya diterima oleh PDIP dan diajukan sebagai calon bupati yang berdampingan dengan Mas Joko Purnomo dari PDI Perjuangan ya. Jadi adanya kesamaan pandangan. Ya, gitu lebih pada visi yang sama gitu. Ya. Masyarakat Bantul hanya memerlukan komitmen untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, mensejahterakan, berkeadilan, adanya pelayanan publik yang tanpa sekat, tanpa pembedaan latar belakang agama, ormas dan lain sebagainya. Semuanya adalah warga Bantul yang berhak untuk dilayani oleh pemerintahan ke depan. Sektor pertanian misalnya, sektor pertanian kita punya PR yang sangat besar terhadap pemenuhan kebutuhan petani akan air. Maka bagaimana ke depan pemerintah daerah ini memprioritaskan tersedianya air bagi sektor pertanian. Di bidang industri, kita ini kota industri kreatif, maka penataan industri ini harus komprehensif. Kita butuh namanya cluster industri. Cluster industri yang bisa mendorong pelaku industri itu berusaha secara lebih efisien. Ada rumusnya, ada jalan ke arah sana. Itu yang hendak kita lakukan. Kemudian di bidang pariwisata, kita punya banyak sekali objek wisata yang dibangun oleh masyarakat. Butuh fasilitasi pemerintah daerah. Karena ingat, sektor pariwisata ini sektor yang terus tumbuh dan menghasilkan produk domestik regional bruto yang sangat besar. Dan itu bisa menghasilkan kesejahteraan. Jadi banyak hal Mas yang yang ke depan ini semuanya harus fokus dan konsisten untuk melakukan perubahan itu. Kang Halim ini kan selain tokoh partai politik, Kang Halim ini kan juga notabene adalah orang yang memang juga aktif di organisasi besar Islam di Bantul, NU gitu ya.
Nah, sedangkan di sisi lain ini ada calon juga yang punya warna ormas Islam juga. Ada spekulasi ini kok nanti ada kemungkinan ada benturan kepentingan politik praktis dari dua ormas ini. Saya rasa tidak, dan saya meyakini tidak akan ada benturan antara NU dan Muhammadiyah kan. Ya pertama, NU Muhammadiyah itu kan sedulur, tunggal guru kan. Lalu yang kedua, NU Muhammadiyah ini kan ormas, bukan organisasi politik ya. Sehingga baik NU maupun Muhammadiyah itu tidak mendaftarkan kandidat ke KPU. Jadi tidak ada hubungan kepada pemenuhan syarat pengajuan usulan ini gitu. Sehingga adanya pilkada ini saya yakinnya tidak akan ada benturan. Toh saya juga dari lingkungan keluarga Muhammadiyah juga. Oh ya? Iya. Jadi paman saya, adiknya bapak saya adalah pengurus Muhammadiyah di Rembang sana. Di Rembang. Kemudian saudaranya ibu saya, ya, itu malah ketua PDM Rembang. Saudaranya ibu saya. Dan kebetulan saya juga menikahi, namanya Emi Masruroh. Ya. Itu masih cicitnya Mbah A.R. Fahrudin. Jadi masih keluarga besar Bani Fahrudin. Muhammad Dinu berarti ini. Artinya kegelisahan banyak orang berspekulasi akan terjadi benturan, konflik antara kepentingan ormas Islam dua yang besar ini bagi Kang Halim tidak akan terjadi. Oh tidak mungkin terjadi. Saya yakin. Dan Kang Halim pasti tidak akan melakukan untuk mendorong-dorong itu. Enggak mungkin lah, enggak mungkin. Ya. Jadi NU dan Muhammadiyah itu pusaka bangsa. Ya. Kedua ormas ini punya peran yang sangat penting dan strategis bagi pembangunan bangsa, pembangunan moral, pembangunan sosial, sehingga kedua ormas ini tentu akan menjadi mitranya pemerintah yang baik. Mitra pemerintah yang sejati itu ya diantaranya adalah dua ormas besar ini. Gitu. Berarti memang nanti kalau jenengan insya Allah jadi, tetap dua ormas ini akan dirangkul sebagai mitra bersama gitu ya. NU punya peran, punya jasa. Muhammadiyah juga punya peran, punya jasa. Tentu mereka ini bisa kita ajak serta untuk mencapai namanya target kinerja pemerintah daerah. Kita punya target kinerja di bidang pendidikan, ABCDE, bidang sosial, bidang ekonomi, di mana ormas besar ini, kedua ini, memiliki basis massa yang cukup kuat di Bantul. Jadi mereka adalah mitra yang bisa kita ajak untuk membuat perubahan Bantul ke depan yang lebih berkemajuan dan mensejahterakan. Dan semakin untuk merekatkan ukhuwah Islamiyahnya. Oh iya, tentulah itu pasti akan kita lakukan. Baik, Kang Halim, apa yang akan Kang Halim sampaikan untuk warga Bantul dalam menghadapi pilkada yang akan dilakukan pada tanggal 9 Desember besok? Mari kita hadapi pemilihan bupati dan wakil bupati tanggal 9 Desember tahun 2020 ini dengan riang gembira saja, karena kita ingin melakukan kebaikan-kebaikan untuk masyarakat Bantul, bagaimana Bantul ke depan ini menjadi kabupaten yang unggul di segala bidang, sehingga masyarakatnya lebih makmur, lebih sejahtera dan harmonis gitu. Kita ikuti pesta demokrasi ini dengan tetap mempererat tali ukhuwah, tali silaturahim di antara seluruh komponen warga Bantul. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada dan yang saya cintai, demikian tadi bincang-bincang mendalam kita dengan Kang Halim, Wakil Bupati Bantul dan calon Bupati Bantul periode 2020-2025. Dan saya kira beberapa hal prinsip yang tadi disampaikan Kang Halim terhadap proses demokrasi ini yang paling penting adalah bagaimana warga Bantul dalam memilih calon pemimpin adalah mengedepankan visi, konsep, integritas, dan gagasan saya kira yang perlu dikedepankan. Dan yang berikutnya, beliau sebagai tokoh publik, beliau sebagai mungkin nanti sebagai calon pemimpin yang terpilih
tidak akan membeda-bedakan kepentingan organisasi, tidak akan membedakan kepentingan kelompok masyarakat. Jadi semua akan dirangkul, semuanya akan menjadi mitra, sehingga ke depan kepemimpinan yang diharapkan oleh Kang Halim akan lebih berdaya dan berkemajuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.